Langit malam di atas jalur Gaza tampak tenang, tapi di balik kegelapan itu ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Di alam gaib, tepat di atas reruntuhan sebuah rumah yang baru saja dibom, berkumpul pasukan jin Palestina. Mata mereka merah menyala, tubuh diselimuti debu sihir dan luka. Mereka telah bertarung selama berabad-abad, bukan hanya dengan manusia, tapi dengan jin-jin penjaga kekuatan gelap milik Israel, jin Zionis. Namun malam itu berbeda. Seorang jin dari pihak musuh datang, membelot. Namanya Azragel. Ia adalah salah satu pemimpin pasukan jin Yahudi yang selama ini menjadi pelindung ritual rahasia di bawah Masjidil Aqsa. Tubuhnya tinggi besar, bersinar keperakan, dengan simbol-simbol kuno tertanam di kulitnya. Tapi malam itu, tubuhnya penuh luka dan matanya penuh rasa takut. "Aku datang bukan untuk berperang," katanya lirih, dikelilingi oleh pasukan jin Palestina yang bersiap menyerang. "Aku datang untuk memperingatkan." Jin tua bernama Ma'ruf al-Balad, pemimpin pasukan jin Palestina, menghentikan serangan. Ia mengenali Azragel, dulu adalah pengawal utama Majelis Gaib Zionis yang sangat ditakuti. "Kenapa kau tiba-tiba membelot?" tanya Ma'ruf dengan penuh curiga. Azragel menarik napas panjang, lalu menjawab, "Karena Israel bukan hanya sedang berperang di dunia manusia, mereka sedang mempersiapkan pemusnahan massal di alam jin. Sebuah ritual besar akan segera dibuka. Sebuah sihir kuno yang bahkan keturunan Sulaiman pun telah larang ribuan tahun lalu." Suasana menjadi tegang. Para jin Palestina saling pandang. Azragel melanjutkan, suaranya lebih rendah dan bergetar. "Mereka akan membangkitkan Ruhul Maut, roh iblis gaib dari zaman Nabi Musa yang dikurung di bawah Laut Merah. Jika ritual itu berhasil, tidak akan ada satupun jin muslim yang selamat. Bahkan, manusia-manusia suci pun akan diseret dalam kegelapan." Ma'ruf mengepal tangan. "Apa buktimu?" Azragel membuka gulungan kecil dari dada jubahnya, secarik naskah tua dari kulit jin yang telah mati. Simbol-simbol gelap terukir di atasnya, menandakan perjanjian berdarah antara jin dan manusia dari golongan Zionis. Dan di balik naskah itu, terukir nama Ibnu Zamhar, jin tukang sihir keturunan langsung dari penyembah berhala Kanaan, yang dipercaya telah mati ribuan tahun lalu. "Dia akan dihidupkan kembali," kata Azragel, "dan dunia tidak akan pernah sama." Apakah pasukan jin Palestina akan mempercayai Azragel? Ataukah ini hanya bagian dari tipu muslihat Zionis untuk menghancurkan kekuatan gaib dari dalam? Ma'ruf al-Balad menatap dalam ke mata Azragel. Suasana di alam gaib malam itu makin dingin. Awan gelap menggantung, menandakan sesuatu yang buruk akan segera datang. "Kalau yang kau katakan benar," ucap Ma'ruf dengan nada tegas, "maka kau harus bawa kami ke tempat ritual itu, ke pusat sihir mereka." Azragel mengangguk pelan, "Tapi jalannya tidak biasa. Kalian harus masuk melalui gerbang kelam, portal rahasia yang hanya bisa dibuka dengan darah 3 jin suci." Ma'ruf menoleh pada 2 jin wanita penjaga yang berada di baris belakang. Mereka adalah Salimah dan Najwa, jin putih yang memiliki garis darah. Mereka tahu bahwa membuka gerbang kelam akan mengorbankan sebagian jiwa mereka. Tapi demi menyelamatkan bangsa jin dan manusia yang akan ikut menjadi korban ritual Zionis, mereka tak ragu. Di sisi lain, jauh di bawah reruntuhan Masjidil Aqsa, Majelis Sihir Gaib Israel mulai berkumpul. Di sana duduk Rabbi Elyashif, manusia ahli sihir keturunan garis darah. Dan di sekelilingnya, jin-jin Zionis yang mengelilingi lingkaran pemanggilan. "Bangkitkan Ibnu Zamhar,"
seru sang Rabbi. "Bangkitkan Raja Kegelapan yang akan menyapu bersih semua jin dan manusia penghalang tanah suci ini." 3 kepala kambing hitam digorok, darahnya menetes ke dalam lingkaran segel kuno. Tubuh bumi bergetar dan dari dasar tanah terdengar suara jeritan. Jeritan dari alam yang telah lama dikunci. Sementara itu, Ma'ruf dan pasukannya mulai menyusuri lorong hitam dipandu Azrael. Suara-suara aneh, bisikan-bisikan dari dinding gaib menguji iman mereka. "Jangan percaya pada pengkhianat, ia akan menjerumuskan kalian. Tidak ada yang selamat setelah memasuki terowongan Zion." Najwa hampir roboh. Nafasnya sesak oleh tekanan spiritual dalam lorong itu. Namun, Azrael berjalan terus tanpa ragu, tubuhnya mulai bergetar. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang ditahan selama ini. Mereka akhirnya tiba di depan gerbang kelam. Terbuat dari tulang-tulang iblis tua dan dijaga 2 jin raksasa bertanduk api. Azrael menunduk lalu berkata, "Aku tak bisa ikut masuk. Jika aku melangkah lebih jauh, segel darahku akan aktif dan menghancurkan kalian semua." Ma'ruf mengerti. "Kau sudah membawa kami sejauh ini, tapi satu pertanyaan terakhir, mengapa kau berkhianat?" Azrael memandang langit yang dipenuhi asap gaib. "Karena anakku mati dibakar oleh pasukan Zionis, meski ia belum pernah menyentuh medan perang. Ia hanya jin kecil tak bersalah, tapi mereka menyiksanya demi menyempurnakan sihir mereka. Kini, aku memilih sisi yang benar. Dan jika aku harus mati untuk itu, aku rela." Ma'ruf mengangguk. Dengan nyanyian doa dan irama kuno, Salimah dan Najwa membuka gerbang kelam. Dan di balik pintu itu, mereka melihat altar pemanggilan yang mulai menyala terang dengan sihir merah darah. Di sana berdiri Rabbi Elyashif, dan di belakangnya sesosok raksasa yang mulai terbentuk dari kegelapan, Ibnu Zamhar. Angin gaib mengamuk dari dalamnya, menghempas tubuh para jin yang mencoba masuk. Ma'ruf al-Balad menancapkan tongkat gaibnya ke tanah, menstabilkan medan sihir agar pasukan bisa masuk satu persatu. Di dalam, altar darah milik pasukan Zionis menyala merah membara. Di tengahnya, Rabbi Elyashif terus melantunkan mantra dalam bahasa kuno. Dan dari bayangan altar itu, sesosok makhluk raksasa sedang bangkit. Tubuhnya tersusun dari tulang-tulang iblis, matanya kosong namun menyala merah. Ia adalah Ibnu Zamhar, jin penyihir pertama yang pernah mengkhianati Nabi Musa dan memimpin pemberontakan dimensi gaib ribuan tahun lalu. "Aku kembali," gumam Zamhar. Suaranya menggema hingga ke 7 lapis langit gaib. "Kalian semua bersiaplah menjadi debu, dan jiwa kalian akan menjadi bahan bakar kekekalanku." Ma'ruf memberi aba-aba. Jin-jin Palestina dan 2 jin wanita suci pun menyerbu. Tapi sihir yang dipancarkan dari tubuh Ibnu Zamhar terlalu kuat. Najwa terpental sejauh 5 tombak gaib. Salimah mencoba mengurung Zamhar dalam lingkaran cahaya, tapi mantranya hancur dalam satu hembusan napas kegelapan. Rabbi Elyashif tertawa lantang. Tak ada yang bisa menghentikannya. Dunia jin dan dunia manusia akan bersatu dalam satu kekuasaan. Ma'ruf maju ke depan. Ia tahu, pertempuran ini bukan soal kekuatan saja, tapi tentang iman dan pengorbanan. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan segel Nabi Sulaiman yang selama ini ia simpan. Peninggalan suci yang hanya bisa digunakan sekali dalam kehidupan seorang jin. Namun, sebelum segel itu diaktifkan, tiba-tiba Azrael datang.
Meski sebelumnya berkata ia tak bisa masuk, Azrael menembus batas sihir dengan tubuh terbakar. Sayapnya hangus, kulitnya pecah oleh tekanan darah segelnya. Tapi matanya menyala, bukan karena dendam, tapi karena harapan. Kalian tak akan mati hari ini. Aku yang akan mengurung Zamhar. Dengan seluruh sisa kekuatannya, Azrael menyatu dengan segel Sulaiman. Tubuhnya menjadi energi murni. Ia melesat ke tengah altar, memeluk tubuh raksasa Zamhar yang baru saja bangkit. Jeritan Zamhar mengguncang seluruh alam jin. Ledakan cahaya terjadi. Semua makhluk di dalam gerbang kelam terdorong keluar. Gerbang itu menutup kembali, terkunci oleh pengorbanan Azrael yang telah menyegel tubuh dan jiwa Zamhar bersamanya. Hening. Semua terdiam. Hanya terdengar suara angin kecil yang membawa satu bisikan terakhir. Ampuni aku, anakku. Semoga dunia kalian lebih baik tanpa kami. Ma'ruf berdiri dengan mata yang basah. Najwa memeluk Salimah yang lemas. Pasukan jin Palestina tersungkur. Bukan karena kalah, tapi karena tersentuh oleh keberanian jin musuh yang memilih menebus dosa. Malam itu, alam gaib kembali tenang. Tapi semua tahu, ini bukan akhir. Karena sel-sel sihir Zionis masih ada di seluruh penjuru dunia. Dan perlawanan baru saja dimulai.